a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik? Kurang baik? Tidak baik? Duh, amit-amit deh. Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, aku mau kenalin dulu nih media ajar yang akan kami gunakan, yaitu media ajar Flipbook. Flipbook ini adalah media pembelajaran yang berisi materi yang disusun dengan gambar menarik dan penjelasan yang mudah dipahami. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas dua materi penting, yaitu tentang landasan sosiologis dan model pembelajaran Dick and Carey. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Tetap semangat dan fokus ya teman-teman. Di materi berikutnya, kita akan membahas tentang model Dick and Carey. Nah, di model ini dikembangkan oleh dua tokoh. Yang pertama yaitu dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey. Mereka membuat model ini didasarkan dengan konsep instructional system development, atau pendekatan yang menekankan bahwa pembelajaran itu harus disusun secara sistematis dan terencana. Betul sekali. Model ini memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang terdiri atas 4 unsur, seperti pada gambar di halaman ini, yaitu guru, murid, materi, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, yang kedua itu ada komponen atau tahapan model. Setiap model pasti ada tahap-tahapannya, termasuk model pembelajaran Dick and Carey. Model ini memiliki 10 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis pembelajaran materi. Yang ketiga, menganalisis karakteristik dan kemampuan awal murid. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Yang kedelapan, melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, melakukan revisi pembelajaran. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi sumatif. Penerapan juga perlu dibahas dalam video ini. Terdapat 3 contoh penerapan model Dick and Carey dalam perencanaan pembelajaran, yaitu modul ajar, RPP, dan media ajar. Model ini membantu merancang pembelajaran secara sistematis agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan murid. Sehingga di halaman ini terlihat 3 contoh penerapan yang terlihat tersusun dan berfokus pada perkembangan murid. Pembelajaran dengan model ini dirancang secara sistematis dan terstruktur. Namun, ini juga membuatnya cenderung kaku karena harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Seperti penjelasan di halaman kali ini, model Dick and Carey memberikan kemudahan pada guru dalam merancang pembelajaran. Namun, model membutuhkan waktu dan pemahaman yang lebih dalam dan tidak cocok untuk diterapkan di kondisi pembelajaran yang tidak stabil atau membutuhkan fleksibilitas tinggi. Apakah model Dick and Carey cocok di sekolah dasar? Tentu saja cocok. Karena pembelajaran dirancang membantu murid belajar secara bertahap, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Tapi, guru juga perlu menyesuaikan dengan kondisi murid, seperti menyesuaikan materi yang sederhana dan menarik, memilih media yang sesuai dengan usia murid, dan melakukan evaluasi dan perbaikan pembelajaran.